Orang yang berusia 65 tahun itu ternyata 4 kali lipat lebih tinggi risikonya untuk mengalami penyakit yang berat akibat COVID-19 dibandingkan dengan orang yang usia 18 tahun. Orang yang usia 65 tahun itu 3 kali lipat lebih tinggi risikonya untuk mengalami kematian akibat COVID-19. Jadi nggak perlu yang tegang, nanti kalau tegang tensinya nanti naik, jadi malah jadi kita semua punya peran penting untuk meningkatkan cakupan vaksinasi pada lansia. Kita tidak boleh lupakan vaksinasi lansia. Kita juga nggak boleh menyerah untuk meyakinkan orang tua kita untuk vaksin. Selamat datang di podcast Pandemic Talks. Pandemic Talks adalah platform edukasi COVID-19 di Indonesia yang membahas seputar data pandemi, sains, medis, sosial, dan budaya. Serial podcast kami akan membahas segala hal mengenai topik vaksinasi bersama narasumber-narasumber yang merupakan pakar atau ahli di bidangnya. Podcast ini bertujuan untuk mengajak masyarakat Indonesia untuk lebih memahami vaksinasi. Yuk, mari kita dengarkan. Semoga bermanfaat ya. Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesetaraan Lanjut Usia, seseorang dikatakan sebagai lanjut usia atau lansia apabila usianya telah mencapai 60 tahun ke atas. Pada masa lansia, seseorang umumnya memiliki keterbatasan fisik, mental, dan juga sosial. Hal ini terjadi sedikit demi sedikit secara terus-menerus. Tidak jarang juga lansia memiliki masalah kesehatan dan penyakit penyerta, sehingga memiliki kebutuhan khusus yang berbeda dengan kelompok usia lainnya. Jumlah lansia di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Hasil sensus penduduk 2020 yang dilakukan oleh BPS, penduduk usia lansia di Indonesia ada sebanyak 26,8 juta jiwa. Jumlah ini sebesar 9,9% dari total penduduk Indonesia. Menurut data BPS juga, 14,9 juta lansia masih bekerja di hari tuanya. Dan 84,9% lansia yang bekerja tersebut bekerja di sektor informal. Dalam kondisi pandemi COVID-19, lansia termasuk dalam kelompok rentan dalam aspek kesehatan, ekonomi, dan sosial. Dari segi kesehatan, lansia memiliki resiko paling tinggi mengalami gejala berat, mengalami komplikasi, bahkan meninggal apabila tertular COVID-19 dibandingkan kelompok usia lainnya. Hingga tanggal 23 September 2021, tercatat sudah 65.825 lansia di Indonesia yang meninggal karena COVID-19. Ini mencapai hampir 50% dari total kematian. Itu sebabnya vaksinasi pada kelompok lansia harus terus ditingkatkan. Lansia telah diprioritaskan pemerintah untuk mendapatkan vaksin COVID-19 sejak Februari 2021. Namun kenyataannya, setelah 8 bulan program vaksinasi berlangsung, serapan vaksinasi lansia masih rendah. Bahkan per 20 September 2021, vaksinasi pada lansia baru mencapai 27,4% untuk dosis pertama dan 19,2% untuk dosis kedua. Hal ini jauh ada di bawah kelompok-kelompok prioritas lainnya. Memang masih banyak terjadi keraguan dan kebingungan yang dialami kelompok lansia. Banyak dari mereka bingung harus mendaftar kemana untuk vaksin. Ada pula yang hidup sendiri tanpa keluarga sehingga sulit berpergian. Selain itu, penyakit yang mereka derita juga membuat para lansia ragu-ragu menerima vaksin. Banyak lansia yang harus berjuang menghadapi keterbatasannya demi mendapatkan vaksin. Nah, contohnya ada cerita kakek Syarafuddin yang rela naik sepeda belasan kilometer demi vaksin dosis pertamanya. Warga Makassar yang berusia 67 tahun ini merupakan buruh cuci motor harian. Setelah naik sepeda belasan kilometer, merasakan lelah, letih, sesampainya di tempat vaksinasi, ia pun mengaku kebingungan lantaran tidak memiliki ponsel untuk mendaftarkan ulang. Sampai akhirnya ia dibantu oleh panitia untuk melakukan pendaftaran. Ia pun tidak bisa melakukan vaksinasi di puskesmas dekat tempat tinggalnya karena tempat tersebut belum buka pagi-pagi di saat dirinya hendak bekerja. Ia juga bercerita pada awalnya dia sangat ingin vaksin, namun selalu ditakut-takuti oleh teman-temannya.
Dan pada akhirnya dia memberanikan diri untuk divaksin karena itu merupakan syarat di tempatnya untuk bekerja. Apa kabar Bapak dan Ibu semuanya? Saya Mutiara, inisiator dari Pandemic Talks dan juga host kita hari ini. Selamat datang ya di serial podcast vaksinasi Pandemic Talks. Seringkali kita dengar bahwa lansia itu termasuk kelompok rentan saat pandemi. Bahwa lansia memiliki resiko paling tinggi terkena COVID jika dibandingkan dengan kelompok usia lainnya. Makanya kemudian lansia dijadikan prioritas untuk program vaksinasi sejak Februari 2021. Tapi ternyata sampai sekarang cakupan vaksinasi yang masih sangat sedikit. Masih ada di bawah 30% dari target vaksinasi. Mungkin para pendengar juga ada yang mengalami hal serupa. Betapa susahnya ajak lansia untuk vaksinasi. Atau begitu mamanya, papanya, eyangnya sudah mau vaksinasi, ternyata ada saja halangannya. Seperti transportasi, lokasi vaksinasi yang terlampau jauh, dan juga mungkin nggak tahu lansia ini mau minta bantuan ke siapa. Sebenarnya, seberapa penting sih vaksinasi untuk lansia dan apa saja tantangan-tantangannya? Hari ini kita akan membahas bersama Dr. Dirga Saktirambe, MSc Dokter Penyakit Dalam dan juga vaksinolog yang dalam 1,5 tahun ini secara aktif mengedukasi vaksin COVID-19 di Indonesia. Di podcast yang berjudul Jangan Lupakan Vaksinasi Lansia. Halo Dr. Dirga, apa kabarnya nih? Halo Mbak Mutiara, Assalamualaikum. Alhamdulillah kabar baik. Waalaikumsalam dok, Alhamdulillah ya kalau baik-baik semua. Oke, dok, saya mau tanya nih, banyak teman-teman yang nanya, kenapa sih sebenarnya kelompok lansia didahulukan untuk vaksinasi? Kan yang produktif itu yang usia muda sebenarnya. Ya, Bapak dan Ibu, kita punya berita duka ya, bahwa ternyata 50% kematian pasien COVID-19 di Indonesia itu terjadi pada lansia. Sampai hari ini sudah lebih dari 28.000 lansia yang meninggal karena COVID-19 di Indonesia. Orang yang berusia 65 tahun itu ternyata 4 kali lipat lebih tinggi risikonya untuk mengalami penyakit yang berat akibat COVID-19 dibandingkan dengan orang yang usia 18 tahun. Orang yang usia 65 tahun itu 3 kali lipat lebih tinggi risikonya untuk mengalami kematian akibat COVID-19 ya. Jadi jelas sekali bahwa data-data ini secara konsisten di seluruh negara menunjukkan bahwa lansia itu merupakan kelompok berisiko tinggi untuk mengalami COVID-19 yang berat ya. Oleh karena itu lansia harus dilindungi. Jadi kita melakukan segala upaya, segala cara supaya tidak semakin banyak lansia yang meninggal karena COVID-19. Sedih banget ya dok sebenarnya. Itu rasanya berita duka itu nggak pernah berhenti-berhenti dengarnya. Bahkan kalau misalnya di dekat rumah saya ya dok ya, sampai sekarang itu suara ambulans, suara sirine itu masih sangat sering terdengar. Kalau menurut pasien-pasien dokter Dirga, sebenarnya apa saja sih hambatan yang dialami kelompok lansia saat vaksinasi? Ya, rendahnya cakupan vaksinasi pada lansia itu juga terus terang membuat saya sangat gusar gitu ya. Saya sampai mencari tahu secara khusus ini kenapa sih kita di Indonesia itu kemajuannya sedikit sekali, karena tadi sangat menyedihkan ya. Ternyata hambatannya banyak sekali Bapak dan Ibu. Satu, soal akses informasi. Ini banyak lansia, orang tua kita itu yang tidak mendapat informasi yang benar. Mereka nggak tahu vaksinasi itu penting, bermanfaat ya. Mereka taunya hal-hal yang mungkin banyakkan yang tidak benarnya, banyakkan hoax-nya kadang-kadang. Itu satu. Yang kedua, ada lagi soal akses misalkan ke lokasi ya. Jadi kita tahu sekarang hampir mayoritas itu kan orang kalau mau vaksinasi mesti mendatangi suatu tempat ya, rumah sakit, puskesmas. Itu butuh usaha dan nggak semua lansia bisa. Ada yang sakit rematik, patah tulang, nggak bisa jalan, itu susah. Yang ketiga ada akses soal teknologi. Ini sekarang kan
kalau daftar kadang-kadang masih harus pakai HP, aplikasi segala macam. Banyak sekali lansia-lansia itu yang bahkan nggak punya HP, nggak kenal internet. Jadi hal-hal seperti ini yang di Indonesia masih membatasi ya. Tapi kita tidak boleh berdiam diri. Kita harus terus berupaya keras untuk meningkatkan cakupan vaksinasi pada lansia. Setuju, Dok. Tadi Dokter Dirga sudah membahas ya bahwa kelompok lansia ini banyak memiliki keterbatasan akses. Apalagi kalau dibandingkan dengan anak-anak muda yang bisa dengan sangat mudah mengakses informasi di internet, bisa mencapai ke lokasi vaksin dengan sendirinya, dan mereka bisa pergi sendiri. Mungkin kalau lansia nggak bisa ya, harus ditemani mungkin oleh anaknya, keponakannya, atau bahkan tetangganya. Kalau misalnya Dok, besok itu saya ingin bawa eyang saya untuk divaksin. Ada nggak sih hal-hal yang harus saya perhatikan dan juga saya persiapkan? Kalau saya selalu menganjurkan ya bahwa sebaiknya orang tua kita, para lansia ini itu paham bahwa pentingnya vaksinasi itu apa, manfaatnya itu apa. Jadi mereka tahu bahwa saya akan datang ke suatu tempat yang akan memberikan manfaat untuk saya. Jadi bukan cuma diajak, dibawa pergi, digeret, itu tidak. Jangan gitu. Supaya dia tahu bahwa oh memang ini sesuatu yang penting sekali, bisa menyelamatkan nyawa saya. Itu satu. Yang kedua, kita tahu kalau lansia pasti suka banyak masalah kesehatan, ya sakitnya banyak, sakit gula, darah tinggi segala macam. Nah, kita yang muda-muda ini, yang tinggal serumah, anaknya atau ponakannya, kita pastikan sakitnya itu terkontrol. Jadi jangan nggak dibawa ke dokter ya, pastikan kalau darah tinggi, tekanan darahnya normal, kalau gula darahnya bagus, supaya persiapan fisiknya juga bagus ya. Dan yang terakhir, kita mesti tenangkan, kita yakinkan ya bahwa vaksinasi itu sesuatu yang aman dan biasa aja, rutin. Jadi nggak perlu yang tegang, nanti kalau tegang tensinya nanti naik, jadi malah batal vaksinasi. Saya kira hal-hal itu yang mesti kita siapkan supaya orang tua kita, para lansia ini bisa menjalani vaksinasi dengan baik. Jadi Dok, untuk bisa mempersiapkan eyang kita atau misalnya lansia untuk vaksin, baiknya memang dipersiapkan dari jauh-jauh hari ya Dok? Betul sekali ya, jadi tadi tujuannya kan supaya eyang kita tadi itu, orang tua kita itu mau gitu vaksinasi, dan mereka tadi menyadari betul apa manfaatnya. Oke. Selanjutnya nih Dok, saya ada data ya Dok ya, data yang cukup penting. Jadi menurut survei Badan Pusat Statistik atau BPS, 9,3% lansia itu tinggal sendiri. 9,3% ya, ini berarti angkanya cukup banyak sebenarnya kalau kita ngelihat dalam populasi Indonesia. Lalu kalau misalnya di data lain ada juga disebutkan bahwa 60% itu lansia tidak lulus SD. Bahkan 80% itu pekerja informal. Terkait serapan vaksinasi lansia yang masih rendah itu ya Dok ya, gimana nih pendapat dokter? Ada nggak hubungan dari survei BPS ini dan juga data serapan vaksinasi lansia? Oh ya, saya kira pengaruhnya jelas ada ya. Jadi oleh karena itu saya selalu mengatakan ini perlu upaya luar biasa untuk meningkatkan cakupan vaksinasi pada lansia di Indonesia. Gimana caranya? Jadi kita mesti menyadari bahwa vaksinasi ini bukan hanya urusan negara, bukan urusan pemerintah pusat, bukan. Kita semua punya peran. Jadi pemerintah pusat punya peran, pemerintah daerah punya peran, ya. Bagaimana kemudian membuka tadi akses, ya, bahkan bila perlu layanan jemput bola ya atau door to door. Pokoknya segala cara kita lakukan supaya vaksinasi ini pada lansia bisa meningkatkan. Termasuk melibatkan berbagai relawan ya di level RT, RW, ada Karang Taruna, atau melibatkan institusi seperti Polri atau TNI ya, pokoknya kita lakukan segala cara. Jadi semua pihak ya Dok ya, harus bergerak semuanya. Bahkan kita nih ya, yang muda-muda ini, yang tinggal serumah, itu justru jangan sampai jadi penghalang. Saya sering mendengar orang tua tidak boleh vaksinasi karena anaknya ngelarang. Banyak ya Dok yang kayak gitu ya di lapangan. Banyak ya, karena yang muda-muda ini kemakan sama hoax gitu ya, mereka percaya hoax, mereka bukannya malah membawa orang tua vaksinasi, malah melarang orang tuanya vaksinasi. Jadi jangan begitu ya.
kita vaksinasi dan kita bisa ngajak ke orang tua kita gitu ya, bisa berbarengan. Jadi kita semua punya peran penting untuk meningkatkan cakupan vaksinasi pada lansia di Indonesia. Oke, benar sekali ya kata Dokter Dirga ini. Berarti artinya ya dok, lingkungan keluarga, lingkungan terdekat para eyang-eyang dan lansia ini memiliki peran yang sangat penting ya sebenarnya untuk mengajak mereka melakukan vaksinasi. Jangan sampai menjadi halangan. Nah, harusnya semangatnya itu malah datang dari keluarga sendiri ya. Betul Mbak. Oke, mungkin ini ada pertanyaan juga menyambung dari yang tadi. Mungkin para pendengar ini ada yang sekarang sedang kesulitan mengajak eyangnya vaksin. Atau malah ada yang orang tuanya itu percaya hoax dari misalnya grup WhatsApp. Dokter Dirga ada nggak tips untuk mengajak dan membujuk para orang tua untuk mau divaksin? Yang pertama, kita coba yakinkan ya, kita kasih pemahaman dengan bahasa-bahasa yang simple. Ya kadang kan orang tua kita, nenek kita juga udah nggak paham dengan bahasa-bahasa yang kekinian seperti itu ya. Jadi kita bikin dengan bahasa mereka, kita sadarkan dengan contoh ya, dengan gambar atau apapun bahwa vaksinasi itu sangat penting untuk melindungi nyawa mereka. Vaksinasi itu aman, vaksinasi itu bermanfaat, dan mereka dalam posisi yang berisiko tinggi nih untuk mengalami kematian akibat COVID. Itu yang pertama. Yang kedua, kadang-kadang juga orang tua itu suka nggak mudeng gitu, nggak tahu apa itu vaksinasi gitu. Ini banyak ceritanya. Taunya imunisasi, taunya disuntik gitu ya. Jadi di daerah-daerah coba perhatikan budaya lokal ya, di situ kira-kira kebiasaan-kebiasaannya seperti apa ya. Kalau mungkin dengan ayo Mbah, Nek gitu, atau Opung, ayo kita imunisasi kayak yang buat anak-anak itu, tapi ini sekarang buat orang dewasa ya. Atau juga untuk teman-teman di puskesmas, kadang-kadang bisa kegiatan ini tuh dibarengi mungkin dengan misalkan pemberian vitamin ya, atau juga mungkin sekalian medical check up ya. Kadang-kadang lansia gitu, kalau dibawa vaksinasi nggak mau, diimunisasi tadi mau gitu kan, diperiksa tekanan darahnya mau gitu. Nah itu pokoknya itulah kreativitas kita, inovasi kita di lapangan, gimana caranya supaya orang tua kita itu mau divaksinasi. Bener dok, jadi ini juga jadi kewajiban yang muda-muda ya dok ya. Yang muda-muda harus terus berkreativitas, terus berputar otak gimana caranya supaya para orang tua, para nenek kakek, opung itu semuanya mau divaksin. Betul. Oke Bapak dan Ibu, jadi kesimpulannya ya, berdasarkan penjelasan Dokter Dirga tadi, dapat kita garis bawahi bahwa kita tidak boleh lupakan vaksinasi lansia. Kita juga nggak boleh menyerah untuk meyakinkan orang tua kita untuk vaksin. Bener kan dok? Betul Mbak Muti. Pokoknya berupaya sekuat tenaga ya. Kita ambil hati orang tua kita supaya mereka mau dibawa ke tempat vaksinasi. Iya, dan mungkin satu hal lagi. Peran kita bersama itu walaupun hanya sekedar sepele ya. Sesepele misalnya meneruskan informasi atau mengajak eyang sebelah rumah untuk vaksin, atau kita mengantar keluarga atau mengantar orang tua sampai ke tempat vaksinasi, itu semua adalah bukti kontribusi untuk menyukseskan vaksinasi lansia ya dok ya? Betul, sekaligus bukti kecintaan kita sebenarnya terhadap mereka ya, bukti sayang terhadap keluarga kita. Benar sekali Dokter Dirga. Oke, berarti dengan ini saya ingin mengucapkan terima kasih sekali kepada Dokter Dirga. Terima kasih ya dok udah mau mengisi sesi podcast Pandemic Talks. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak obrolan kami hari ini. Semoga bisa bermanfaat ya. Semoga teman-teman bisa dan semangat meyakinkan para orang tua untuk ikut vaksinasi. Untuk teman-teman yang belum vaksinasi, juga ayo vaksinasi sekarang juga. Ajak teman-teman kalian, ajak keluarga kalian, ajak semua orang. Untuk Bapak dan Ibu semuanya, baik yang sudah divaksinasi atau belum vaksin, jangan lupa protokol kesehatan 5M ya. Mencuci tangan, memakai masker, menjaga jarak, menjauhi kerumunan, dan juga mengurangi mobilitas. Kita bersama bisa secara aktif turut mengendalikan pandemi ini. Dan untuk informasi lainnya pandemi, jangan lupa follow @pandemictalks di Instagram ya. Stay safe, stay healthy.
Dadah Dokter Dirga. Bye. Untuk mendengarkan seri podcast vaksinasi yang lainnya dan juga informasi atau edukasi seputar pandemi, kunjungi akun Pandemic Talks di Instagram, Spotify, dan YouTube. Bantu kami untuk menyebarkan informasi bermanfaat ini ke keluarga, relasi, dan masyarakat lainnya. Mari kita sukseskan vaksinasi agar pandemi lekas selesai. Contohnya itu ada bermacam-macam. Bisa dengan datang ke vaksinasi sesuai jadwalnya, membantu menangkal hoax, dan juga meneruskan informasi yang benar tentang vaksinasi. Semoga Indonesia bisa bangkit dari pandemi. Yuk, Indonesia bisa yuk!